Shalom saudara, terkasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ada satu ayat hafalan yang bagus, yaitu Yohanes 3 ayat 30. Bunyinya, ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Saudara, ayat ini dicatat keluar dari perkataan mulut Yohanes Pembaptis. Dan kita semua tahu betapa besarnya peran Yohanes Pembaptis pada masa Yesus. Saudara, dia adalah nabi bagi bangsa yang sudah 400 tahun tidak punya nabi. Dan merindukan Tuhan bicara lewat nabi, karena memang itu cara Tuhan pada bangsa Israel. Nah, dari cara lahirnya Yohanes yang ajaib, orang-orang Yahudi ini sudah menunggu-nunggu. Anak ini akan jadi anak yang luar biasa. Ini adalah cara Tuhan berbicara. Kemudian cara hidupnya Yohanes nyentrik. Nah, pada masa itu semua pemuka agama itu berlomba-lomba untuk kaya dan berkuasa. Tapi Yohanes tidak. Dia menyingkir ke tempat yang sunyi, dia hidup sangat sederhana, menyendiri, dan cara hidupnya itu jadi teladan buat bangsa ini. Dan dia mengabarkan berita pertobatan yang begitu menyentuh hati. Dan ini membuat bangsa ini menantikan Mesias dan mau dibaptis. Saudara, Yohanes punya banyak murid. Yohanes sangat disegani sehingga dia dapat menegur Raja Herodes. Saudara, Yohanes ini adalah tokoh utama pada dunia perjanjian baru pada waktu itu. Dan semua orang mengamati semua tindakan dan perkataan Yohanes. Tapi kemudian datang Yesus. Di tengah dahsyatnya pelayanan Yohanes, Yesus tampil. Kemudian semua mata orang tertuju pada Yesus. Nah, murid-murid Yohanes tidak paham. Kalau saudara baca dari ayat 23 sampai bawah, kita akan tahu bahwa murid-murid Yohanes ini sedang berdebat dengan orang Yahudi tentang Tuhan Yesus, tentang baptisan yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya. Nah, disinilah muncul jawaban yang sangat terkenal, itu Yohanes 3:30. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah salah satu teladan kita dalam kemurnian hati sebagai pengikut Kristus. Nah, keadaan kita sebagai orang percaya itu, meskipun kita tinggal dalam daging ini, kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Jadi saudara, kemanapun kita pergi, apapun profesi saudara, pilihan kita adalah seperti Yohanes Pembaptis. Apakah kita mau membesarkan diri kita sendiri atau menyatakan pada orang-orang bahwa Yesus yang terutama. Maksud saya, baik dalam rancangan kita, keputusan, perkataan, atau perbuatan, mana yang akan kita tunjukkan pada dunia? Apakah kita akan biarkan diri kita ini memperkenalkan watak atau karakter kita sendiri, atau kita memilih untuk menunjukkan Yesus yang ada di dalam kita? Nah, kalau kita memahami apa yang difahami Yohanes, saya rasa dengan tidak ragu-ragu kita akan berkata, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, Yohanes Pembaptis itu tahu bahwa lahirnya dia di dunia ini, semua tugas yang bakal membuat dia dikenal banyak orang adalah punya satu tujuan, yaitu membuka jalan bagi Sang Mesias. Saya akan bacakan di Yohanes 3 ayat 35 dan 36. Ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Nah, inilah puncak wahyu yang diterima oleh Yohanes disampaikan, yaitu menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena sebelum Yohanes, bangsa ini tidak ngerti. Dia tidak pernah mengenal Tuhan mereka dengan benar. Mereka takut untuk mengakui kejamaan dari pribadi Allah. Tetapi Yohanes mengejutkan mereka. Dan dia bilang, barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup kekal. Tapi barang siapa tidak taat, ia tidak akan melihat hidup. Murka Allah tetap ada padanya. Nah, ini sesuatu yang mengejutkan, menyatakan siapa Yesus. Pada waktu Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah, maka segera Tuhan Yesus itu menggenapi firman Tuhan. Tuhan juga menyempurnakan pelayanan Yohanes. Selesai semua. Saudara, mari kita ikuti teladan Yohanes ini.
Biar Tuhan Yesus dan firman menuntun hidup kita. Izinkan Yesus itu yang tampil dalam keseharian kita. Kalau ada keputusan yang harus kita ambil, biar keputusan itu adalah hasil pertimbangan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Dan itu pasti akan memuliakan Yesus, membesarkan Yesus. Zaman dulu ada istilah ini, saudara, what would Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Nah, kata itu kemudian dibuat gelang. Kemudian anak-anak muda pada waktu itu kalau dia menghadapi situasi tertentu atau kesulitan, dia akan lihat gelang itu dan dia akan bertanya dalam hatinya, Tuhan Yesus, kalau engkau ada di situasiku ini, apa yang akan kau lakukan? What would Jesus do? Aku mau nurut firman. Aku mau nurut Roh Kudus. Supaya Yohanes 3:30 ini tergenapi. Yesus makin besar dan nampak bagi duniaku, tapi aku harus makin kecil. Amin. Shalom.